Perintah untuk memberitakan Injil. Shalom teman-teman, bayangkan kamu mendapat kabar yang begitu istimewa, seperti hadiah mainan impian atau mendengar kabar libur sekolah tiba-tiba. Pasti rasanya ingin segera menceritakannya dengan teman-teman, bukan? Nah, hari ini kita akan mendengar kabar baik yang jauh lebih luar biasa, karena langsung dari Tuhan Yesus. Kabar ini tidak hanya membawa sukacita, tapi juga bisa mengubah hati dan hidup banyak orang. Mari kita buka Alkitab dan menyelami cerita ini bersama-sama. Kisah ini ada dalam Matius pasal 28 ayat 16-20, bagian yang sangat spesial di Alkitab. Bayangkan suasananya, Yesus baru saja bangkit dari kematian, sebuah keajaiban yang mengejutkan semua orang. Murid-muridnya yang berjumlah 11 orang pada saat itu pergi ke Galilea dan bertemu Yesus di sebuah gunung. Tempat ini tenang, mungkin dikelilingi angin-angin sepoi dan pemandangan yang indah. Mungkin mereka bertanya-tanya dalam hati, apa yang akan Yesus sampaikan? Apakah ada tugas baru yang besar? Dan memang Yesus memberikan mereka sebuah misi yang luar biasa, yang kita kenal sebagai amanat agung. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ini adalah tugas yang sangat besar, penuh makna, dan menunjukkan betapa Yesus mempercayai murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Tapi, apa artinya tugas ini bagi kita hari ini? Pertama, mari kita pikirkan apa maksud Yesus saat berkata, "Pergilah ke seluruh dunia." Nah, di zaman murid-murid, mereka benar-benar berjalan jauh, menyeberangi laut, dan menghadapi tantangan untuk berbagi tentang cerita Yesus Kristus. Tapi dunia kita mungkin berbeda. Dunia kita bisa jadi adalah sekolah tempat kita belajar, taman tempat kita bermain, atau rumah tempat kita tinggal bersama keluarga. Di tempat-tempat itu, kita bisa menyebarkan kabar baik yang disebut Injil. Injil adalah cerita tentang kasih Yesus yang rela mati di kayu salib agar kita bisa dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kasih-Nya. Ini seperti harta karun yang terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Tapi mungkin ada yang berpikir, apakah anak-anak seperti kita bisa ikut dalam misi sebesar ini? Nah, jawabannya tentu saja bisa. Yesus tidak hanya memanggil orang dewasa atau pendeta. Dia juga mengundang setiap orang, termasuk anak-anak sekolah minggu, untuk ikut menyebarkan kasih-Nya. Misalnya, di sekolah, saat berbagi bekal dengan teman yang lupa membawa makan, itu adalah cara menunjukkan kasih Yesus. Atau saat mendengarkan teman yang sedang sedih dan berkata, "Aku di sini karena Yesus mengajarkan untuk peduli." Itu sudah menjadi bagian untuk menyebarkan Injil. Nah, kebaikan kecil seperti ini adalah langkah besar dalam mewujudkan misi Yesus. Nah, ada lagi makna yang sangat istimewa dari perkataan Yesus. Dia berjanji, "Aku selalu menyertai sampai akhir zaman." Bayangkan betapa kuatnya janji itu. Berbagi tentang Yesus kadang bisa terasa sulit. Mungkin ada teman yang bertanya dan bingung, Yesus itu siapa? Atau ada yang tidak tertarik mendengarnya. Tapi Yesus menjanjikan penyertaannya seperti seorang sahabat yang selalu ada di sisi kita. Ingat, pernah nggak teman-teman merasa takut saat harus tampil di depan kelas? Tapi saat tahu ada keluarga atau teman yang mendukung, hati jadi lebih berani, bukan? Nah, Yesus adalah pendukung yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang juga memberikan keberanian dan juga sukacita kepada kita. Yesus juga meminta untuk mengajar orang lain taat pada ajarannya. Nah, ini berarti
misi kita tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang hidup yang mencerminkan kasih Yesus. Misalnya, saat memilih jujur, meskipun kita takut dimarahi, seperti mengaku kalau tidak sengaja memecahkan gelas. Nah, itu menunjukkan kita belajar dari Yesus tentang kejujuran. Atau saat memaafkan adik yang merebut mainan, itu juga mencerminkan pengampunan yang Yesus ajarkan. Cara kita bersikap, berbicara, dan memperlakukan orang lain bisa menjadi cerita hidup yang membuat orang lain penasaran tentang Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu punya karunia yang istimewa, hati yang tulus, tawa yang ceria, dan kebaikan yang dialami bisa menyentuh hati siapa saja. Bayangkan, jika setiap hari kita melakukan satu kebaikan, seperti membantu teman mengerjakan sesuatu, mengajak teman yang pendiam bermain, atau berbagi cerita tentang Yesus saat mengobrol dengan keluarga. Nah, setiap tindakan itu seperti menyalakan lampu kecil di dunia, membuat lebih terang dan penuh kasih. Dan yang lebih menakjubkan, saat kita melakukannya, Yesus bekerja melalui kita untuk menyapa hati orang lain. Nah, dalam minggu ini ada tantangan spesial bagi kita. Coba pikirkan satu cara untuk menunjukkan kasih Yesus di sekitar kita. Mungkin mengajak teman yang sering sendiri untuk bermain sambil berkata, "Yesus sayang kita semua, makanya aku ingin kita main bareng." Atau membantu mama menyiapkan makanan sambil menceritakan apa yang dipelajari di sekolah minggu. Tulis atau gambar apa yang dilakukan, lalu bagikan ceritanya di sekolah minggu depan. Cerita-cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman lain untuk ikut menyebarkan kasih Yesus. Nah, sebelum selesai, mari kita renungkan sekali lagi janji Yesus. Dia tidak hanya memberikan tugas, tapi juga menyertai setiap langkah kita. Jadi, tidak perlu takut atau ragu. Setiap kebaikan, setiap senyuman, setiap cerita tentang Yesus adalah bagian dari misi besar yang Dia percayakan. Mari kita melangkah dengan sukacita, percaya bahwa Yesus selalu bersama kita. Sekarang mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kabar baik tentang kasih-Mu yang begitu besar. Bantu kami untuk berani menunjukkan kasih-Mu melalui kebaikan setiap hari, baik di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai, memberikan kekuatan dan keberanian, serta sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekian cerita sekolah minggu yang dapat Kakak sampaikan kepada kita sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.